Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita para pemirsa, warga Lasintrang Pintrang di Sakda Lasintrang di program podcast, Sakda Ada ya. Kali saya ditemani partner saya, Kak Sakaria, beliau ini advokat yang berkecimpung di Pintrang, berdomisili. Nah, Kakak Saka, sesuai dengan janji kita di pertemuan sebelumnya, kita mau bahas soal bantuan hukum ya. Ya, Nah ini Kakak Saka mungkin bisa jelasin nih, menjelaskan soal, seperti apa bantuan hukum sebenarnya yang, terutama mungkin banyak masyarakat yang selama ini merasa bahwa mereka tidak punya akses nih untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak ada dana, nggak ada ya nggak ada uang lah, mungkin ininya. Nah sementara mungkin, ada tidak, semacam lembaga atau apa begitu yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat atau masyarakat, yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. ya, terima kasih, kepada kita bertempat dengan bis. Seperti ini, sebelum kita melangkah ke, yang namanya, bantuan hukum, Iya, saya ungkapkan salah satu adagium, yang mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, iya, apa itu? di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Mmm, Jadi menarik, ini kan banyak masyarakat yang biasa terkena, hukum. Dia ini terkadang mau menyampaikan kemana, mau minta tolong kemana, iya iya, sementara ini, tidak tahu. tidak mempunyai dana atau Iya iya biaya. iya, Jadi kan ada yang namanya lembaga lembaga bantuan hukum. lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum ini, yang terdaftar di Posbakum Pengadilan Negeri. Jadi anggarannya dari pemerintah. Oh ada ya begitu? Iya. Mmm, nah itu mungkin bisa dijelaskan, kalau di Pinterang misalnya bagaimana tuh ya konsep-konsep LBH itu bantuan hukum itu? Jadi di sini kan ketika masyarakat terkena, masalah hukum, jadi kan bisa, pergi ke pos bantuan hukum, ke lembaga bantuan hukum. Ini ada perbedaan di sini, ada yang namanya pos bantuan hukum itu yang terdaftar dan terakreditasi, Iya. oleh Kemenkumham. Mmm, Itu yang resmi, itu yang dibiayai oleh negara. Terus ada juga beberapa lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi, tapi bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. iya. Tapi ya di sini kan masih jarang yang aktif memberikan lembaga bantuan hukum, dalam artian belum dibiayai oleh negara. Mmm, Jadi kan rencananya ke depannya, kita akan adakan program yang namanya bantuan hukum melalui PPWI ini. kerjasama PWI ya? Iya, Mmm, siap. Itu kan tadi belum ini mungkin soal yang gratis, itu gimana sih maksudnya ada syarat atau gimana sih sebenarnya? jadi begini, jadi kan yang namanya, lembaga bantuan hukum itu adalah, eee, memberikan bantuan hukum secara gratis. Ya benar, secara gratis karena ini memang diatur Iya. dari Undang-Undang Nomor, 11 Tahun 2016. Diatur, itu gratis. Jadi bisa, langsung saja ke Pospakum. Iya. Ini jadi istilahnya pemberian bantuan secara prodeo, dibiayai oleh negara. Mmm, Jadi ada 2 juga sebenarnya ini Bang Moris. Ada juga yang namanya pro bono. iya. Jadi masyarakat ketika banyak masyarakat ini yang membutuhkan bantuan hukum, kalaupun, prodeo ini sudah, belum dapat diakses, bisa ke lembaga bantuan hukum atau ke advokat-advokat untuk meminta bantuan pro bono. Bantuan pro bono Kemudian iya, ini jelaskan mungkin apa itu? Bantuan pro bono ini adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat. Bisa saja di bawah naungan lembaga bantuan hukum, tapi yang belum, kerjasama dengan Posbakum Mmm, atau, belum terakreditasi. Jadi saya lanjut dulu ini, yang masalah prodeonya ini.
Prodeo ini, bisa didampingi oleh advokat. Iya. Jadi kan nanti ke depannya kita bikin ini juga, kita Mmm, bikin program seperti itu, bahwa pendampingannya, di bawah naungan, lembaga yang nanti akan dibuat ini, iya iya. dengan kerjasama dengan PWI. Mmm, Ah, jadi, untuk syarat-syaratnya itu kan cuma membawa KTP dan surat keterangan miskin, itu mmm, betul-betul untuk betul-betul, memastikan ya, miskin ya, betul-betul tidak membutuhkan yang mampu. namanya begini, tidak mampu membayar seorang pengacara. Melihat tadi itu, bahwa, Prodeo itu ketika mau diberikan bantuan kan memang advokat sebenarnya ini diatur untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma di undang-undang advokatnya itu, di pasal 22 itu. Mmm, kalau terkait bantuannya mungkin bisa dijelaskan bentuk-bentuk bantuan yang bisa Ah, diperoleh itu seperti apa? ya betul, terkait bantuan ini kan, bisa memberikan konsultasi konsultasi hukum terkait masalah yang dihadapi. Bisa, dalam bentuk penyuluhan hukum. Di masyarakat-masyarakat kan masih banyak masyarakat awam yang belum paham tentang hukum dan, permintaan, untuk melalui bantuan hukum. Mmm, Jadi masyarakat ini, ketika punya masalah hukum bisa pergi ke bantuan hukum, ke lembaga bantuan hukum dengan membawa KTP dan itu tadi, surat keterangan miskin betul-betul, tidak mempunyai biaya untuk, menyewa pengacara. mmm. Nah, pengalaman sebagai advokat sendiri mungkin Kakak Saka bisa cerita nih, ada kisah-kisah mungkin melakukan pendampingan. Kebetulan kan ini kan rencana memang program yang akan dilakukan ke depannya. Di sisi lain karena LBH juga baru dibentuk, belum bisa akreditasi. Kami juga ceritanya nantinya ini kerjasama dengan PWI, di bawah naungan PWI, kita memberikan, membuat lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Iya. Jadi ke depannya program PW juga ini bisa kita laksanakan melalui program lembaga bantuan hukum itu tadi. Tapi tadi, soal apa, kasus-kasus atau mungkin kisah-kisah pendampingan bisa nggak sedikit Kalau di-spill tuh? kasus-kasus seperti ini kan banyak contoh-contoh kasus yang ada di Ya mungkin orang Indonesia penasaran ini gimana yang sih banyak model-model. ditentukan seperti buruh yang biasa dipecat kan bisa Oh, melalui lembaga bantuan hukum dan bisa ditangani oleh para, lembaga bantuan hukum, dalam hal ini advokat atau paralegal yang ditunjuk. gitu ya. Tapi kalau sejauh ini yang sempat kita misalnya pernah tangani atau yang menarik Ah. seperti apa tuh? Begini, jadi kan secara pribadi itu dari perintah undang-undang advokat tadi yang menjelaskan bahwa ada di pasal 22 bahwa advokat sebenarnya wajib memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat. Selama ini kan, pengalaman cuma bantuan konsultasi. Oh, Jadi terkadang ini sudah banyak, masyarakat bahkan bukan cuma masyarakat Pindang, mmm, karena kan zaman teknologi sosial media ini juga kan saya biasa iya, menyampaikan ada yang beberapa gitu ya untuk, meminta bantuan hukum, tapi saya kasih solusi, saya kasih konsultasi, mmm, tidak berbayar. mmm, Program-program itu yang nantinya bakal, kita lakukan. oke nih menarik nih. Eee, Selanjutnya nih Kak Saka, untuk tadi yang soal bantuan hukum yang akan kerjasama sama PW ini, cara untuk mengakses bantuan hukumnya seperti apa nantinya itu, kira-kira Nah gambarannya? itu seperti itu saja. Jadi kan nanti kami juga ketika sudah jadi nama, lembaganya ketika udah jadi, bisa saja mendatangi kantor sekretariat PW ini, ya paling konsultasi. Kalau bisa kalau mau sampai di pendampingan di pengadilan bisa juga nantinya ke depannya. Tapi itu tadi, bahwa benar-benar, layak diberikan bantuan itu kan karena di aturan undang-undang saja, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tadi itu diatur memang betul-betul warga masyarakat yang betul-betul miskin. Mmm, jadi ada kebutuhannya ya, mmm. Nah kembali ke Kak Saka, mungkin bisa di ini apa namanya, berarti kalau bicara soal bantuan hukum di seluruh Indonesia ada ya? Misalnya termasuk di Sulawesi Selatan, Pinterang misalnya, itu ada juga sebenarnya ya? Iya, Atau gimana tuh?
Jadi kalau di Pinrang ini yang kerjasama dengan Puspakem kebetulan kan itu memang dibiayai oleh DIPA Mmm, dibiayai oleh negara. Memang ada aturannya, merujuk dari undang-undang itu tadi nomor 16 dan tahun 2011 dan juga ada di aturan Perbup kalau nggak salah. Ada aturan Perbup memang memberikan bantuan hukum masyarakat. Jadi masyarakat bisa ke sana. Jadi yang ada di sini di Pindang kalau nggak salah 2 sampai 3 itu, Pak, mmm, yang resmi yang kerjasama. Yang mhm. resmi yang kerjasama dengan pemerintah dalam artian ini Pemda. Nah, kalau kita nanti akan coba upayakan untuk kerjasama ya Ya, supaya kedepannya itu kan kami juga kan yang namanya lembaga bantuan hukum bisa saja dibuat, tapi kan ini harus merintis dulu untuk mmm, mencapai akreditasi itu. siap. Tapi ini connect juga sebenarnya, apalagi kan misalnya teman-teman PW ini jurnalis, tentu, bisa dikatakan hampir setiap hari misalnya ada masalah-masalah hukum, masalah-masalah masyarakat mungkin yang sebenarnya ada keinginan kita untuk membantu, tapi karena itu tadi, keterbatasan kita, misalnya kalau dari sisi hukum kan kita nggak bisa juga dampingi, jadi kita mungkin bentuk bantuan kita misalnya jurnalis ya, membantu untuk memberitakan kasusnya sampai kemudian mendapatkan, keadilan. Jadi memang menurut saya memang bagus nih connect misalnya kerjasama dengan PWI di apa namanya, ketika misalnya ada kasus yang apalagi yang sementara viral dan kemudian membutuhkan penanganan cepat dan kebetulan misalnya korbannya ini memang tidak mampu, bisa kita bantu, memang misalnya konsultasi dan semacamnya ya. Ya, benar banget, nanti ke depannya kan program itu yang kita lakukan. Ya, lagi dan lagi kembali ke merujuk, pasal undang-undang advokat itu tadi, bahwa berikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi kami ini kan sudah ada sekretariat, jadi kan bisa hadir dengan membawa, berkasnya seperti KTP, surat keterangan miskin, bisa melakukan konsultasi apa masalahnya. Nanti kami cari solusinya, kalau bisa, kita juga didampingi sampai ke pengadilan. Mmm, siap siap. Nah, Kak Saka, kita sudah lengkap kayaknya ini terkait bantuan hukum ini, apa namanya, penjelasan tadi lengkap bahwa ini ya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ini merupakan bentuk ya tanggung jawab mungkin juga dari pengacara, terutama mungkin kalau di PW teman-teman media kadang juga sebenarnya ingin membantu tapi, itu kita dibatasi mungkin karena kita sebagai pewarta, tidak tidak punya ini untuk kemudian sampai memberikan apa namanya, bantuan. Iya, eee, Kak Aksa, mungkin untuk ke depan ini, kira-kira apa yang menarik dibahas lagi untuk bantuan ini atau kita butuh, apa namanya, warga untuk ikut, apa namanya, memberikan masukan, apa kasus-kasus hukum atau apa gimana? Atau gimana Kak Aksa melihat ini program untuk Nah, Sadada ini? ya 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 tadi seperti itu bahwa, penyampaian kepada masyarakat yang, punya kasus terkait hukum terus nggak bisa menyewa pengacara bisalah, ke sekretariat PWI untuk menyampaikan, konsultasinya. Mhm, Nanti kami berikan solusi kalaupun didampingi sampai pengadilan ya bisa. Tergantung kita lihat bagaimana nanti ke depannya, program ini kita tetap jalankan. Jadi ke depannya ini sebenarnya kan banyak ini ada kasus-kasus viral, terutama ini juga Pak, di iya, era di tahun 2026 ini, sebenarnya ada, yang lebih penting. Di tahun 2026 ini, KUHP mmm, yang disahkan pada saat tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 mhm, Tahun 2023 itu betul, sudah berlaku di tahun 2026 nantinya, mmm. 2 Januari. Itu apa tuh anunya di situ? Ada mungkin poin-poin Ah, hukum apa di namanya, situ banyak. Justru itu kita sudah pakai, yang selama ini berapa puluh tahun kami memakai mmm, KUHP dari masih zaman Belanda. Belanda. Ya, Oh, sekarang ini kita pakai KUHP kita sendiri, KUHP mmm, Nah, jadi nanti ini sudah berlaku di tahun 2026. Nah, di situ juga sebenarnya banyak pasal-pasal kontroversi. Ke mmm, depannya nanti kita bahas itu, nanti kami juga sampaikan beberapa, teman-teman, sejawat ya bisa menyampaikan, ininya. Karena
masih belum banyak yang paham tentang KUHP ke depannya ini, karena beda, ada banyak perbedaan dan pasalnya juga banyak dibandingkan dengan, KUHP sebelumnya. Jadi nantinya kita pakai KUHP sendiri, sudah bukan, KUHP warisan Belanda. Oke. Itu sudah mulai ini ya, akan diterapkan anunya atau sudah Ah, mulai berlaku nih? harus berlaku di tahun 2026 dia. Pertama Tapi nanti dia berlaku ketika KUHP ini disahkan. Ini KUHP kan sementara, dibahas oh sudah. di DPR sana. Jadi itu harus seiring. Jadi ya ada yang namanya KUHP harus seiring dengan KUHP. Mmm, Karena dasar dari KUHP adalah, KUHP. Dasar dari KUHP adalah KUHP. mmm, Nah, siap siap. itu yang lebih penting karena banyak beberapa itu sudah ada beberapa kemarin itu yang viral ya kan, yang sudah dibahas dan ada beberapa yang bisa dikatakan kontroversial. Menarik ya supaya masyarakat punya teredukasi juga Iya terkait sebenarnya itu karena kita perubahan-perubahan sudah tidak, memakai KUHP lama zaman Belanda itu. zaman Belanda. Ini juga kita harus perlu hati-hati lagi nanti di KUHP ini. Tapi ada kelebihannya juga, yang kelebihannya itu nanti nanti itu bisa saja kena hukuman tapi tidak dipenjara. Mmm, Nanti kita menarik bisa bahas ke depan itu atau beberapa kasus viral, yang ada ke depannya tindak. Nah, ini kan ada yang viral, mhm, dalam waktu dekat ini. Tapi nantilah kita untuk segmen selanjutnya. siap. Jadi Kakak Resaka kita sudah sampai di penghujung, podcast Dada ini. Jadi menarik sekali terkait pembahasan bantuan hukum ini karena itu tadi, banyak masyarakat mungkin yang selama ini terutama di Pintrang ingin mendapatkan bantuan atau pendampingan hukum tapi tidak punya biaya. Ternyata kita punya, apa namanya, punya akses untuk bisa mendapatkan bantuan hukum, secara gratis pendampingan tapi ya itu ada syarat ya, misalnya mungkin memang yang benar-benar tidak mampu jangan sampai orang memanfaatkan juga untuk kemudian mendapatkan bantuan hukum tapi ternyata orangnya sebenarnya mampu. Artinya harus lihat bahwa ini adalah kerja sosial juga mungkin, Iya, untuk membantu, terutama nanti ada kerjasama dengan teman-teman PWI. Nah, kita mau ingatkan nih Kak Saka, di podcast Sada-Sada Lasinrang kita punya merchandise. Nah, betul betul, Mas. ada baju yang sebentar kita PO, pre-order, itu nanti dari penonton, dari warga Pinrang ataupun dari luar, itu bisa ikut memesan. Ya, demikian pembahasan kita terkait bantuan hukum ini. Eee, Nantikan episode berikutnya untuk pembahasan Sada Ada. Mungkin untuk penonton bisa mengikuti terus Sada Lasinrang. Kita ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook juga ya, Kakak. Nah, warga itu bisa memberikan masukan apa yang kita mau bahas di sana dan kita butuh like, komen untuk bagaimana kita bisa terus aktif, buat-podcast ini. Nah, untuk Kak Saka mungkin ada closing statement terkait, apa yang kita bahas hari ini terkait bantuan hukum, silakan. Ya, betul seperti itu tadi bahwa, untuk masyarakat khususnya warga Pinrang, ketika, mencari keadilan jangan takut. Di Kabupaten Pinang ini sebenarnya ada beberapa yang namanya lembaga bantuan hukum, meskipun cuma baru kalau ndak salah 2 sampai 3 yang terakreditasi, masyarakat itu banyak, bantuan hukum juga yang bisa ditemui. Jadi khususnya ke depannya ketika masyarakat buntu di jalan untuk mencari keadilan, bisa juga, bisa ke sekretariat PWI, mungkin seperti itu. Iya Intinya jangan takut, untuk, menyampaikan iya supaya diberi keadilan. iya, terima kasih Kakak Saka.